Makanya tadi kalau saya cerita, saya itu hanya bisa memberikan di dunia. Di akhirat saya nggak bisa manggil-manggil Haji Hasan. Saya manggil ini, nggak bisa saya. Nggak bisa saya manggil Le Haji, nggak bisa. Ya udah kalau memang nasnya di situ, karena apa? Itu hukum Allah yang sudah berlaku. Jadi kalau di dunia itu hukum Allah berlaku, tapi nafsu manusia itu masih berkecimpung di situ. Jadi biarin aja sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah di akhirat, tidak ada orang yang bisa. Rasul itu baru memberikan syafaat kalau Allah sudah mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat beriman, para dulur dan orang-orang yang senantiasa ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Salam. Pendengar dan penonton setia dari Ustadz Dano Official Channel, Tung Family Channel, Hasan Bisri BFC Channel, dan Elisa Channel, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan saat ini kita bisa lebih meningkatkan iman kita, lebih bisa meningkatkan ketakwaan kita, dan kita menjadi wasilah dengan berkumpul semacam ini untuk menuju kebaikan di masa yang akan datang. Amin. Setelah meninggal nanti ya. Jadi takut saya sih. Maksudnya masa datang ini setelah meninggal. Kita suka ditanya Ustaz, siapa yang mau di SD waktu kecil kan? Siapa yang mau masuk surga? Saya sama itu. Ada satu yang nggak ngacem. Kenapa kamu nggak angkat tangan? Yang lain pengen pada nggak surga. Nggak, saya disuruh pulang cepat setelah sekolah. Jadi bukan masuk surga. Jadi saya nggak ikut. Pulang. Tapi Pak Haji, kalau kita sering kajian-kajian gini itu bisa nggak nanti kita masuk surga bareng juga Pak? Nah gitu ya Pak. Kita sendiri-sendiri aja masih bingung ya. Tapi kalau bareng-bareng sih lebih seneng ya. Dan nggak selingkuh. Ada kaitnya ya. Iya, ada kaitnya. Mudah-mudahan bisa jadi kait nih. Mutawif. Salam buat Ustaz Asep yang masih umroh. Jadi mutawif ya. Oke. Gimana Ustaz ya? Ini jalannya apakah kita sendiri-sendiri karena membawa amal kita masing-masing, atau bisa bergandengan karena kita sering duduk di majelis ilmu, kemudian di obrolan-obrolan yang positif, yang bermanfaat kayak gitu Ustaz. Oh ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali nih Ci. Jadi kalau kita masuk surga bisa sendiri-sendiri atau rombongan, kan gitu ya. Pada saat kita ada di majelis ilmu. Nah, yang rombongan itu saya nggak yakin bisa masuk surga bareng-bareng. Nggak yakin loh ya. Bukan tidak masuk surga, tidak yakin. Karena yang rombongan itu malah biasanya masuk neraka. Karena dia menyebarkan. Sebelum itu rombongan itu bisa dua ya? Bisa dua, iya, dari suami istri atau mengikuti guru-guru yang memang dia mengajarkan salah waktu itu. Jadi bisa aja akhirnya guru itu menjadi lokomotifnya dan ini menjadi gerbongnya. Ya sudah salah rombongan. Dan kalau itu disiarkan terus-menerus, ya ini menjadi dosa jariah. Nah, walaupun kelihatannya di majelis ilmu, tapi kan ada ilmu salah juga ada. Jangan kita berpikir kalau majelis ilmu itu baik semua, kan gitu ya. Ilmu salah atau niatnya yang salah ya. Ilmunya salah atau niatnya salah, itu cara menyampaikannya juga salah. Cara menyampaikan salah itu tetap akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi di dalam kita itu mau mencari surga beneran, itu benar-benar salah satu coba kita amati, inna akramakum indallahi atqakum. Ini kan ayat yang menceritakan sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa, paling takwa, orang paling mulia dan orang paling takwa. Nah, paling takwa itu gimana? Itu masuk ke atiullah wa atiur rasul. Ya, ini lihat nih, taatlah pada Allah dan taat pada Rasul. Taat pada Allah berarti seseorang itu mau mengerjakan apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Quran, taat, dan juga mengerjakan apa yang disampaikan atau dikerjakan oleh Rasul, dikerjakan sama. Nah, disinilah ketakwaan itu berprosentase. Berapa persen yang dia kerjakan dari Quran, berapa persen dia kerjakan dari sunnah Rasul, kemudian digabung, diprosentasekan kepada kita berapa persen kita sudah mengerjakan. Kalau kita mengerjakan itu nanti ada kriteria banyak. Pada waktu kita mengerjakan
kita ada ujub, riya, sombong tidak. Nah itu juga dinilai sebagai seorang muslim, dinilai karena memang di situ tidak boleh, kita dilarang. Kemudian kalau masuk surga itu yang sendiri-sendiri ya rata-rata sendiri-sendiri. Rata-rata sendiri-sendiri karena amal saya, amal kamu tuh, amal haji Hasan, haji Z itu nggak bisa sama, walaupun dalam satu kajian sama. Kamu punya ujian di istrimu, punya ujian di anak-anakmu, punya ujian di rezeki yang kamu cari, punya ujian di mulutmu, punya ujian di pikiranmu, punya ujian di telingamu, punya ujian di tanganmu, punya ujian di mana aja, banyak. Saya juga sama, mirip seperti kamu. Haji Hasan juga sama, ujian di sini, di situ, di situ. Mana yang kurang? Haji C juga sama, ujian di situ. Kan catatannya beda kalau kita kumpulkan satu-satu itu kan beda ya. Walaupun kita kajiannya sama. Nah, catatan inilah yang nantinya kayaknya di surga itu nafsi-nafsi benar satu-satu menjadi pertimbangan. Ya, nah ya itu masa kajian kalau orang satu kajian kok masuk surga, memang dia nggak bawa istrinya waktu gandengan tangan itu, loh kok enak? Ya, kok enak? Kalau saya bilang kok enak, nggak boleh seperti itu. Jadi punya pikiran itu yang real. Dia harus bawa istrinya, dia harus bawa anak-anaknya. Pada saat dia kajian sama-sama gandengan mau masuk surga. Lah kan ujiannya sendiri-sendiri, mampu nggak dia? Dia pada saat kajian itu kayaknya enak karena ustadznya itu hebat namanya. Tapi sadar nggak sebenarnya bahwa sebenarnya yang dinilai itu nafsi-nafsi bukan rombongan. Rombongan umrohnya Ustadz Asep namanya ini masuk surga, masa begitu sih? Kan enggak ya. Rombongan Haji C, siapa istrimu? Aja Eli namanya. Siapa anakmu? Kamu sama Haji Ali gimana? Kan begitu nih pertanyaannya itu. Nah itu kan udah ketahuan nanti mau masuk surga apa mau tidak masuk surga atau tidak mau masuk neraka itu ya doanya ya, itu kan doa ya, nakal itu ya. Jadi dari situ harus kita ketahui dalam kajian, dalam majelis itu nggak bisa kita rombongan itu masuk, itu nggak bisa karena itu tetap nafsi-nafsi. Momennya dalam kajian, setiap hari kajian pun nggak bisa, ujiannya kan sendiri-sendiri. Itu kan salah satu nilai amal nanti akan dirusak oleh nafsu. Amal lagi dirusak oleh nafsu. Begitu-begitu aja. Lah ini kan antara DJ, Haji Hasan, saya sama kamu tuh, itu kan beda-beda. Para netizen yang sering mendengarkan itu sama sebenarnya. Dia punya, kalau dia ingin masuk surga dilihat. Bagaimana keluargamu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana gurumu, itu dilihat semua terus. Mengerjakan sesuatu yang baik, benar-benar ada di jalan Allah atau tidak sebenarnya gitu. Jadi tidak gampang masuk surga, tidak bisa kita itu bergandengan tangan terus masuk surga, itu nggak bisa. Tapi katanya kan yang saya pernah dengar seperti itu. Kalau katanya Jibril boleh saya ngikut. Nah ini katanya, dan ini semakin banyak di katanya siapa? Kalau Jibril yang ngomong saya ikut. Nah. Tapi kalau hanya orang saya berpikir. Bukan salah ya, saya berpikir seperti itu. Jadi jangan kita berandai-andai dengan apa yang kita lakukan bahwa itu masuk surga, nggak bisa. Kayak mamanya kajian sini, saya nggak bisa. Mohon maaf nih, saya akan cerita. Pada saat saya itu di dunia itulah saya mengajak untuk dekat pada Allah Ta'ala. Saya mengajarkan tauhid. Saya mengajarkan ilmu. Bagaimana caranya jamaah itu benar-benar faham dan dikerjakan. Bukan hanya faham saja, dikerjakan. Nah, dikerjakan itulah menjadi pahala, menjadi amalan yang akhirnya dikerjakan setiap hari menjadi amalan dan itu berpahala terus-menerus. Jadi kalau itu teori saja percuma. Banyak itu orang-orang yang di luar agama kita yang juga banyak tahu tentang Quran, banyak. Malah ada tuh orang yang di luar agama kita hafal Al-Quran. Hafal, ada saking hafalnya itu orang yang di luar agama kita itu ada 300 ayat suruh hapus, itu saking hafalnya itu. Itu kan gila, dipikir itu Allah itu menantunya bagaimana orang itu aduh ya. Nah ini tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus pahami, di dunia inilah saya mengajarkan kebaikan yang saya pikirkan, saya telah
kemudian saya coba secara real benar tidak, seperti kayak namanya sakit itu dari ini, oh alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh, berarti itu kan kebenaran dari Quran sebenarnya, kebenaran juga dari sunnah, kebenaran juga dari akhlak Rasul seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita harus berpikir bahwa Quran itu benar. Mana agama yang lain yang bisa menjelaskan bahwa akhlak yang baik itu bisa tidak menjadikan sakit, tidak bisa akhlak yang baik itu bisa menjadikan tidak dapat musibah. Mana? Kalau di Quran ada ayatnya, saya kasih tahu. Ada ayatnya. Kalau sakit itu masuk neraka, ada ayatnya. Kan gitu. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa pada saat kita di dunia inilah kita itu saling mengingatkan tentang kebaikan, kebenaran dengan kesabaran, ilmu Allah Ta'ala yang akhirnya nanti bisa dipergunakan di akhirat. Sendiri-sendiri. Ya sendiri-sendiri. Lawang Haji J itu kalau dia udah pulang dari kajian, dia kan ngurusin istrinya. Emang saya ngurusin istrinya? Nggak jauh. Dia nggak mau ngurusin Haji J sama istrinya. Kan istri kita berbeda, Pak. Haji Hasan juga sama. Kamu juga sama. Ini yang harus difikirkan. Gimana kita bisa barengan masuk surga? Lah begitu bisa. Kalau saya jawab katanya malaikat Jibril, ya saya berani itu bilang. Tapi kalau katanya manusia, saya enggak. Saya perhitungkan dulu. Mau kita sendiri, bener nggak sih coba? Ini Haji J sama Haji Hasan itu ngurusi istrinya. Emang bisa ketemu nilainya sama? Di dalam satu kajian itu nilainya sama. Kamu mau ngurusi istrimu, memang dalam satu kajian nilainya sama? Bisa. Atau karena oleh Haji emang sama, atau Cak Sobri yang kelihatan ganteng kayak begitu emang sama? Enggak bisa sama. Enggak ngerti walaupun dalam satu kajian. Lah gimana bisa gandengan? Gandengan sekarang bisa, tapi kalau gandengan mau masuk surga gimana caranya? Kemudian bilang sama Allah Ta'ala, kalau kita dulu belajar di majelis ilmu kan gitu. Loh, saya menceritakan di luar itu ya, oke, saya terima. Di luar itu loh, dalam Quran aja sudah dijelaskan. Kalau yang besok di akhirat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat itu memang siapa? Rasul, betul ya Ci ya? Lah kita kan ngomong besok bilang sama Allah Ta'ala ini di majelis ilmu angkat saya. Memang dia Rasul. Loh itu kan harus mikir mau berbicara seperti itu. Bukan. Betul itu, berapa kali saya mendengar ini Ustaz yang begitu, duduk di majelis ilmu kayak ini, antum nanti kalau antum di surga nggak lihat saya, tolong cari saya ya, kayak gitu. Kalau saya diomongin begitu ya nggak mau. Kalau kamu masuk neraka ya masa saya masuk neraka sudah dia nggak mau, udah di surga enak kok lagi, masa keluar lagi gitu. Nah kalau majlis taklimnya itu sekeluarga, ya sama. Bisa. Lah itu otaknya matinya kan sendiri-sendiri. Ayo mau apa sekarang? kali aja kalau sekeluarga anak orang tua gitu kan. Kuburan keluarga. Jadi gandengan ya. Iya nggak bisa loh Ji. Gini loh maksudnya. Walaupun sekeluarga dalam taklim, keluarga ini keluarga itu kan banyak nih. Tapi kan cara mikirnya kan beda-beda. Iya kan? Cara mikir itu beda-beda masing-masing. Itu mikir, hati aja beda-beda. Yang diyakini satu suaminya kuat, istrinya itu ya nggak ketemu dah. Anaknya itu pada waktu kajian dia hanya mikirin anakku itu sudah dikasih susu belum ya? Ya apanya yang dapat? Ini cerita serius ini di dunia itu ya begitu itu. Jadi nggak bisa. Apa itu ngomongin ustadznya ya? Wah. Ramah kayak gini sih bos. Malah gak dapat gitu ya. Itu ustaznya nggak salah apa-apa. Dimarah-marah itu ya nggak boleh juga ya. Sebenarnya kalau sudah datang ke kajian udah terima lillahi ta'ala udah gitu. Persoalan nanti ustaz ada salah dan ini jangan menyalahkan kan gitu. Koreksi itu boleh mendatangkan lagi. Selama dia salahnya hanya persentasenya kecil tidak apa-apa. Kenapa? Ya Ustadz kan masih manusia, masih ada salah, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan antipati, nggak boleh antipati. Karena kita nggak akan dapat ilmu-ilmu baik. Padahal dia hanya khilaf aja. Menurut saya khilaf. Menurut saya ya memang belum paham apa
apa yang dia ceritakan, apa yang dia ketahui tentang Al-Quran, ayatnya barangkali ya, sehingga disamakan. Padahal kalau kita tahu di dalam Quran diceritakan bahwa besok yang diizinkan oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat, ini Allah mengizinkan hanya Rasul. Para Nabi yang lain aja nggak ditulis dalam Quran. Ini para Nabi, para Rasul yang lain sebelum Rasulullah itu nggak ditulis. Jadi harus difahami. Nah kalau begitu, masa yang memberikan syafaat teman kita, tetangga Nabi aja bukan, kan gitu ya. Jadi tetap nggak bisa itu bahasanya. Saya nggak perlu jawab. Saya kalau di sini kalau tuh yang tanya, kalau tuh yang tanya, saya nggak perlu jawab. Saya dari tadi ngomong itu apa? Masih tahu. Berarti saya tertipu nih denger itu. Bukan. Oh iya. Ya kamu ngikutin ya sudah benar telingamu sebenarnya. Bukan tertipu ya karena ketidaktahuan. Nah kalau ketidaktahuan kita nggak boleh bilang tertipu. Tapi ada yang merujuk pada salah satu firman Allah juga itu Pak Ustaz. Ali Imran 103. Oke, bacain coba. Sebentar Pak Ustaz. Nggak hafal Quran ini Pak. Nah, coba ya. Kita ya Pak Haji ya. Sedulur semua, mohon maaf nih saya nggak bisa baca Arabnya, saya baca kok nggak bisa baca ayatnya? Baca ayatnya. Baca ayat dalam bahasa Arabnya. Jadi saya baca terjemahannya aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 103. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Jangan bermusuh-musuhan, jangan fitnah. Ya. Jangan mendolimi saudaranya. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Nikmat Allah, iman yang dititipkan oleh Allah Ta'ala dan banyak nikmat, tangan, kaki, mulut, otak, mata untuk mendalami keilmuan Allah tentang syariat Islam. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Itu zaman dahulu sebelum maksudnya saat ini Islam datang. Jadi dulu jahiliyah, kemudian ada Rasul, kemudian alhamdulillah bisa masuk Islam. Maka Allah mempersatukan hatimu. Makanya itu jadi Islam. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah. Jadi kamu nikmat Allah, nikmat itu iman nanti dulu. Ya. Iman yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang jahiliyah dulu, sehingga dia mau sujud kepada Allah Ta'ala. Itu termasuk nikmat ya Ustaz ya. Ya enggak, kalau menurut kamu enggak ya enggak apa-apa. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Nah, makanya orang Muslim itu bersaudara, jangan mencerai-beraikan, jangan menceritakan orang Muslim itu dukun kalau tidak tahu beneran. Tidak boleh. Kalau dia berkata di YouTube, di Instagram, di ini dia mempojokkan saudaranya, padahal saudaranya dakwah, dia omongkan dia dukun, dia dosa jariah. Makanya tidak boleh kita itu memfitnah saudara kita, tidak boleh. Makanya kalau kamu bilang saya ketipu, kamu nggak ketipu, kamu yang nggak ngerti. Betul. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Pada saat orang-orang dulu jahiliyah itu sama seperti kalau umpamanya saat itu sama seperti analoginya di jurang neraka. Sebelum masuk Islam dia ada di jurang neraka, di tepi sebenarnya sebelum masuk Islam. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Menyelamatkan dengan dia sujud kepada Allah itu Allah menyelamatkan, bukan ustadznya yang menyelamatkan, bukan siapapun menyelamatkan. Maka di situ diceritakan Allah menyelamatkan. Hidayah itu datangnya dari Allah Ta'ala. Itu harus diketahui. Jadi kayak kita berdakwah ini bukan menyelamatkan orang lain, mengajak orang lain untuk dekat pada Allah Ta'ala boleh. Saya akhiri, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, petunjuk itu harus ketahui benar. Nah, disinilah kita harus tahu orang jahiliyah kemudian masuk Islam itu sama seperti diangkat dari jurang neraka. Tetapi oleh Allah Ta'ala memang tidak diceritakan dimasukkan surga. Karena pada saat dia diangkat dari neraka kemudian dia dolim lagi ya masuk lagi neraka. Itu kalau ayat sebelum atau sesudahnya ada kaitannya. Kalau ayat sebelumnya ini kata-katanya seperti ini Pak Haji, mohon maaf. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati
Kita dalam keadaan beragama Islam. benar. Jadi itu masih dalam bentuk diangkat dari bibir nerakanya, tapi tidak di situ tidak diceritakan oleh Allah Ta'ala dimasukkan surga. Enggak. Betul. Karena orang itu dia ada proses. Betul. Selanjutnya ada proses, walaupun dia muslim, dia kemudian dia dolim pada saudaranya, dia fitnah saudaranya, lu dia masuk neraka. Walaupun dia pendakwah, masuk neraka, itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, nggak boleh. Yang siapa? Pendakwah mau hebat, nggak bisa. Dalam hadis pun diceritakan. Pertama yang masuk neraka ada wanita, yang kedua ulama. Harus kita ketahui. Nah, wanita masuk neraka siapa sih? Cici? Istrinya Anteng dia. Nah itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh. Makanya kenapa kalau saya itu difitnah oleh saudara saya yang lain, saya nggak pernah komen. Kenapa? Saya tahunya ayat itu nggak boleh. Nggak boleh, nggak perlu. Itu seperti itu. Jadi harus difahami, itulah yang sebenarnya setiap saat itu kita ingat kepada Allah Ta'ala itu. Jangan asal ngomong tapi nggak pernah ingat Allah. Akhirnya dia menjadikan fitnah, ujian bagi saudara yang lain. Dan kalau itu menjadi dosa jariah, terus dia akan betul-betul menanggung nanti di akhirat. Nah, menanggung itu walaupun dia itu pendakwah, emang pendakwah masuk surga semua. Ya insya Allah enggak lah. Kalau dia dakwahnya ngawur aja ya nggak bisa. Siapapun nggak bisa, nggak ada jaminan. Seperti kecuali orang takwa. Jadi kecuali pendakwah bukan, kecuali orang takwa. Insya Allah seperti itu. Itu sih, insya Allah. Walau alam ya. Menurut saya seperti itu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ustaz, mungkin ada analogi karena salah satu di rombongan itu ketakwaannya tinggi, kemudian bisa meraih Allah supaya bisa mengajak saudara-saudara yang kurang apakah demikian juga seperti itu? Kalau saya sering mengamati seseorang yang takwanya itu tinggi di hadapan Allah Ta'ala, itu bisa dilihat dari sikap sehari-hari, dari gestur. Dari dia berbicara itu kelihatan dia memunculkan sombong, ujub, riak. Dia memunculkan bahwa dia itu hebat atau tidak, itu kelihatan dari gesturnya. Kalau dia munculkan sesuatu yang orang lain tidak punya, dia munculkan bahwa itu kehebatan, itu ujub, riak, itu sudah mulai dimunculkan. Dan itu kalau dimunculkan terus-menerus, yaitu itu akan menjadi penilaian di hadapan Allah. Nah, orang yang takwa tidak mau begitu. Kalau dia masih cerita, saya dulu belajar agama di sini, itu udah ujub, riya. Walaupun dia pendakwah, itu sudah ciri-ciri. Kecuali ada yang tanya, Ustaz dulu sekolahnya di mana? Bolehlah. Itu kan beda. Tapi kalau keluar ya sudah. Tapi walaupun dia itu tidak ada yang tanya, keluarkan ya sudah. Bagaimana kita bisa tahu seorang itu takwa kepada Allah Ta'ala? Kalau Haji C tadi kan nggak bisa cerita orangnya siapa. Tetapi kalau memang bisa orang itu sering muncul di TV atau di YouTube, itu dari bicaranya, dari analisa di dalam menganalisa ayat Quran atau hadis, itu kan bisa diperlihatkan bahwa ini faham atau tidak faham, ini hati-hati atau ini sembrono, itu kan ketahuan dari situ. Haji kan sekolahnya agama tuh. Iya, beliau juga iya tuh. Iya, bisa lihat. Nah, kalau yang diceritakan hanya orang yang takwa berarti dia itu sudah menjadikan dirinya itu abdinya Allah. Abdullah maksudnya. Dia sudah menjadikan abdinya Allah. Jadi setiap saat itu selalu mengajak orang untuk dekat pada Allah Ta'ala. Apapun yang dia omongkan itu untuk mengajak orang itu dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang seperti ini ada nggak? Emang ada. Tetapi kalau mau komplit ya sehari-hari tidur sama beliau sehingga tahu bahwa orang ini takwa. Ya paling tidak 3 hari, 1 tahun lah. Paling tidak 1 tahun. Oh 3 hari itu ketahuan kok. Oh ini kurang ajar. Ini kan ketahuan mana takwanya pada Allah Ta'ala. Enggak. Baru 3 hari kan udah ketahuan. Oh dia kurang ajar. Dia seperti ya sudah diemin aja. Kan seperti itu. Jadi ketakwaan pada Allah Ta'ala itu
sulit juga menurut saya. Sehingga pada saat umpamanya Haji J tadi cerita kalau orang itu takwa, terusin tadi gimana? Dia meraih Allah untuk mengajak teman-temannya yang kurang bertakwa masuk surga. Itu saya anggap bukan orang takwa. Karena ciri-cirinya. Enggak. Kalau orang takwa itu paling tidak agak-agak hafal Quran. Lah emang tahu di dalam Quran itu yang bisa ngasih syafaat Rasul kok dia mengajak merayu Allah itu gimana? Ya kan harus mikir situ. Makanya setiap kali kalimat kan harus saya dengerin. Ya mana? Makanya kalau gitu kan, nah kan mana takwanya? Oh jadi nggak jadi ya lah iya. Kalau yang namanya takwa itu begitu. Jadi setiap kalimat itu memang harus didengarkan. Nggak usah jadi ribut, tetapi jadi pemikiran real aja ketemu kok sebenarnya. Orang bertakwa gitu ya. Kan tahu dia ayatnya yang bisa syafaat itu hanya Rasul. Iya. Makanya tadi kalau saya cerita, saya itu hanya bisa memberikan di dunia. Di akhirat saya nggak bisa manggil-manggil Haji Hasan. Saya manggil ini, nggak bisa saya. Nggak bisa saya manggil Le Haji, nggak bisa. Ya udah kalau memang nasnya di situ karena apa? Itu hukum Allah yang sudah berlaku. Jadi kalau di dunia itu hukum Allah berlaku, tapi nafsu manusia itu masih berkecimpung di situ. Jadi biarin aja sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah di akhirat, nggak ada orang yang bisa. Rasul itu baru memberikan syafaat kalau Allah sudah mengizinkan. Menurut saya, kalau Allah mengizinkan itu barangkali ada orang-orang Muslim yang masuk neraka itu dia sudah mulai kelar. Kalau di tahanan itu namanya asimilasi. Masa asimilasi? Asimilasi itu orang tahanan itu boleh keluar, disuruh beli rokok, ya, Beradaptasi masyarakat, mengadaptasi dengan lingkungan, dengan masyarakat, itu asimilasi. 17 Agustus itu. Itu. Nah, asimilasi itu sudah waktunya. Nah, di titik asimilasi inilah tahanan itu boleh keluar. Yang di neraka itu boleh melihat surga di depan itu. Sambil ngecas. Itu nanti waktunya malam masuk lagi. Gitu asimilasi. Nah, di titik itu barangkali menurut saya Allah baru mengizinkan Rasul itu menjemput, memberikan syafaat yang sudah di situ, bukan di dalam neraka langsung dia bubar semua nanti hukum Allah di situ. Apa gunanya malaikat nanti? Ya malaikat yang hukum di neraka nganggur semuanya nanti. Nah, dikaitan dengan malaikat bisa ada cerita ini saya dengar tausiah serius tapi juga canda juga serius kayaknya. Jadi ada seorang santri dia nyantri di pesantren atau nyantri gitu kan. Udah pengen ngaji tapi oleh guru itu di situ udah kamu nggak usah ngaji langsung, kamu bantu nimba air, nata sandal santri yang lain, masak dan sebagainya, sehingga ini ternyata sampai meninggalnya pun mau ngaji tetap nggak ada kesempatan, sampai meninggal. Nah pas di kubur ditanya itu sama malaikat Rokib dan Atid itu. Saya ikut ke sengsemi. Pas ditanya dia bilang sama itu kita sudah tahu saya ini bodoh nggak pernah ngaji. Udah kalau mau nanya saya tanya tuh wali yang harusnya ini nih yang ngajarin saya itu ngajarin ya betul. Ngajarin saya kenapa? Kenapa dia kok nggak ngasih kesempatan saya untuk belajar? Saya nggak tahu, jangan tanya saya. Itu gimana itu? Itu bercanda. Canda ya. Intinya seorang itu nggak akan dia itu ngomong seperti itu. Di dalam kubur atau nanti pada saat dihisab nggak ada yang bisa ngomong celemotan. Kalau itu bercanda, oke lah bercanda. Bisa membela diri. Tapi intinya adalah memang cerita itu tergantung ya. Saya tidak tahu persis ya. Ada jadi maksud gini, dan tujuan. bisa aja. Kalau saya tidak mau suzonnya gini, bisa aja yang pembimbingnya itu, yang ngajar itu memang diajarkan untuk langsung beramal. Iya. Bisa aja karena dia tahu anak ini kayaknya itu kalau diajari ilmu agak susah nangkep, coba diajari beramal. Sebenarnya itu mirip.
Cuma yang saya mau ceritakan adalah yang berilmu ini pada waktu dia itu masak, pada waktu dia nimba, yang berilmu ini dia itu mandi timbaan dia makan masakan dia. Nah ini kan dia sama dapat ilmu, dapat pahalanya berlipat-lipat kali. Kalau saya disuruh menerangkan cerita lucu tadi, airnya untuk wudhu itu dia yang ngambil dan begitu. Makanya kalau saya nggak nyalain si pembinanya, gurunya, nggak bisa aja gurunya punya pikiran seperti itu. Dia begini, udahlah karena dia itu tulus, dia jujur, saya suruh dia itu mengerjakan yang langsung menjadi amalannya dia. Nah di situ kan akhirnya cerita itu menjadi akhirnya cerita yang betul-betul ini dalam ya maksudnya, walaupun di cerita itu saya nggak tahu, nah itu hanya cerita lucu aja. Tetapi kalau saya suruh menceritakan, jangan suuzon bisa aja gurunya seperti itu, karena memang guru-guru yang pandai di dalam melihat murid-muridnya itu ya seperti itu. Sudah menerapkan manajemen modern ini. Benar. Yang bagus. Asal santrinya nggak ngedumel. Itu dia enggak. Pertanyaannya adalah besok mau macul enggak? Siap belum? Ayo masuk. Iya. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau ke gerbang bisa rombongan itu. Ya bisa bisa di dunia itu bisa. Kalau gerbang camp saya tanyanya bukan pada saya sendiri yang lihat, pada yang punya camp aja lah. Mana ini yang mau ikut itu? Jangan sampai saya itu menjadi pusing mikirin gitu ya. Saya akan tanya pada yang berhak istilahnya seperti itu. Ya. Tapi intinya seperti itu Ji. Jadi nggak nanya yang berhak siapa. Ya Allah, satu cewek masih berhak. Iya. Oke, Iya. Sampai Pak Tum. Saya rasa penjelasan Pak Ustadz tadi cukup bagus. Jadi kalau kita harus hati-hati ya Pak Ji ya. Kalau ada orang yang menjanjikan sesuatu yang enak dengan cara yang mudah, nah ini kita harus berpikir. Iya, berpikir. Tidak cuma di dunia, lebih di akhirat. Iya. Kan menjadikan masuk surga masa dengan cara seperti Gampang, itu, ya kan? itu enggak. Wong kita itu ibadah itu istiqomah. Nah, ini kan hanya sekali, paling hanya berapa sih 10 menit aja lah doa. Kan gitu ya nggak bisa lah ya. Harus berpikir. sholat aja susah Pak Ustadz Iya. ya. Mau masuk surga. Intinya adalah kita ngobrol di sini bukan menjatuhkan teman-teman yang lain. Tidak ada. Kita hanya menjelaskan, meluruskan dari ayat-ayat Quran yang memang seperti itu adanya. Jadi harus difikirkan matang agar kita tidak salah di hadapan Allah Ta'ala. Saya mikir seperti itu agar kita kembali ayo rukun, kemudian jangan punya pikiran bahwa saya menjatuhkan. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Saya hanya meluruskan aja. Kalau mau lurus alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting kita saudara aja kan gitu ya. Kita saudara. Kalau nggak mau diluruskan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena dalam menafsirkan ayat Quran itu kan macam-macam ya. Jadi macam-macam boleh menafsirkan, tapi harus hati-hati. Saya takut saya salah. Kalau umpamanya saya masih ada di dunia ini ya, saya mengajak untuk kembali ke jalan Allah agar tidak banyak salah. Amin. Insya Allah. Walau a'lam. Terima kasih Ustaz Danu, terima kasih Pak Tum, Sama-sama, Pak Haji. yang telah sama-sama memberikan semangat dan saling menyemangati terhadap kita. Dan tentunya dari pembicara tadi, satu ibda' bin nafsik, kita mulai dari diri kita sendiri, beramal, menguatkan iman, perbanyak amal soleh dan sebagainya. Kemudian juga dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita semua, karena kita harus nafsi dulu nih. La taziru waziratu bizra ukhra. Udah pokoknya kalau sudah begitu, kita yang penting kuatkan diri kita, niatkan diri kita, perbanyak amal soleh kita untuk menuju surga Allah, karena tidak mudah. Meskipun tidak mudah, tapi kita harus berproses untuk tetap berusaha ke sana. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada saat ini menambah kekuatan iman kita, memotivasi untuk beramal soleh menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Jangan lupa yang belum subscribe nih, Ustadz Danu Official Channel, Tung Family Channel, Hasan Bisri BFC, dan juga Elisa Channel, insya Allah. Ya. Tayang perdana ini berarti. Tayang perdana, insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ci. Terima kasih.